Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Baik, saudara kasih Tuhan, kita membahas satu tema, yaitu empower. Apa itu empower, saudara kasih Tuhan? Secara sederhana memiliki arti gini: sebuah tindakan di mana seseorang memberikan kewenangan kepada orang lain untuk melakukan sesuatu hal yang sama seperti yang dia lakukan. Jadi empower adalah ada seseorang atau mungkin kelompok atau mungkin generasi yang memberikan kewenangan kepada orang lain untuk melakukan sebuah tugas, sebuah pekerjaan yang sama seperti yang pernah dia lakukan. Mari saya mengajak kita melihat dalam kitab Pengkhotbah pasal 1 ayat yang keempat. Pengkhotbah pasal 1 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan: keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Dalam terjemahan bahasa Inggris mengatakan di sana, kata keturunan itu memakai kata generasi. Jadi kalau mudahnya gini, generasi yang satu datang dan generasi yang lain itu pergi, tetapi bumi itu tetap ada. Nah, saudara kasih Tuhan, berbicara tentang sebuah kehidupan, maka kita sedang berbicara waktu yang terus berjalan, saudara kasih Tuhan. Dan ketika waktu itu berjalan, maka dengan sendirinya di sana ada yang namanya peralihan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ya, generasi orang tua saya sudah berpulang, sudah tidak ada lagi, dan yang ada sekarang adalah generasi saya, generasi anak saya, dan nanti pastinya juga akan muncul lagi generasi cucu saya. Ada waktunya nanti saya juga berpulang, tapi nanti akan ada tongkat estafet lagi yang akan dipegang oleh keturunan yang berikutnya, saudara kasih Tuhan. Nah, dalam hal ini yang terpenting bukan masalah pergantian generasi. Jadi perlu saya tekankan, yang terpenting bukan masalah pergantian generasi, karena itu sesuatu yang pastinya akan terjadi. Saya yakin bahwa saya nggak selamanya ada di dunia. Suatu saat saya pasti juga akan menyelesaikan waktu yang Tuhan titipkan kepada saya untuk saya jalani, dan itu pasti. Nah, dengan berjalan waktu, pergantian generasi itu pasti ada. Tetapi yang terpenting itu nih, sudahkah kita mempersiapkan generasi selanjutnya untuk melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan pada saat ini? Ambil kata gini, saudara kasih Tuhan, saya sebagai seorang hamba Tuhan, saya sebagai seorang pelayan, saudara juga mungkin sebagai seorang pelayan Tuhan. Nah, pertanyaan gini, ketika waktu itu sudah selesai, ketika waktu yang Tuhan titipkan buat kita itu sudah selesai, sudahkah kita mempersiapkan generasi berikutnya, generasi anak-anak kita untuk melakukan hal yang sama seperti yang saya dan saudara lakukan? Bisa dikatakan sebagai generasi pendahulu. Kalau belum, maka tentu itu satu hal yang ironis, saudara kasih Tuhan, karena kita nggak tahu sampai kapan kita ada di dunia ini. Pertanyaannya gini, saudara kasih Tuhan, sudahkah engkau mempersiapkan generasimu untuk melanjutkan hal yang sama yang seperti engkau lakukan? Dalam arti hal ini adalah sesuatu yang positif yang mempermuliakan nama Tuhan. Kalau tidak, maka itu bisa satu hal yang sangat disayangkan sekali, saudara kasih Tuhan. Nah, hari ini saya mengajak kita untuk melihat ada beberapa hal yang perlu kita lakukan, baik kita sebagai generasi lama maupun kita sebagai generasi baru. Apa yang perlu kita lakukan, saudara kasih Tuhan, untuk kita bisa menjalankan empower dengan baik dalam satu gereja. Mari kita buka firman Tuhan dalam Mazmur pasal yang ke-78. Saya mulai dari ayat yang pertama. Mazmur 78 mulai dari ayat yang pertama. Nyanyian pengajaran Asaf.
Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut, mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala, yang telah kami dengar dan kami ketahui, dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Saudara kasih Tuhan, kalau saudara perhatikan ayat ini, saudara bisa perhatikan di sana. Di sana ada beberapa generasi dalam ayat ini. Ya, yang pertama Asaf. Asaf mengatakan gini, pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Dalam terjemahan mengatakan hai anakku, seperti itu. Jadi Asaf punya generasi berikutnya, yaitu anaknya. Kemudian saudara kasih Tuhan, dalam ayat yang lain di sana dikatakan juga gini, yang telah kami dengar. Jadi yang telah didengar oleh Asaf dan yang diketahui Asaf dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Jadi Asaf juga punya nenek moyang, Asaf juga punya orang tua. Jadi dari ayat ini kita bisa perhatikan ada sebuah fase-fase di mana mereka melakukan hal yang sama. Apa hal yang sama, saudara kasih Tuhan? Yang pertama yang perlu saudara perhatikan, katakan dan dengarkan. Yang pertama adalah katakan dan dengarkan. Saudara kasih Tuhan, generasi yang lama, maka perlu melakukan langkah yang pertama adalah katakan. Dan apa yang ditanggung jawab sebagai generasi yang berikutnya? Generasi berikutnya harus memiliki satu niat, yaitu dengarkan. Saudara sebagai orang tua, saudara harus berani mengatakan. Dan sebagai anak kita harus berani mendengarkan apapun yang menjadi nasihat dari orang tua. Terima kasih Tuhan, apa yang dikatakan oleh orang tua? Di sana dikatakan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukan Tuhan. Inilah yang perlu kita sampaikan kepada generasi kita. Saya percaya Bapak Ibu semua sudah pernah mengalami apa yang telah dikerjakan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Saya sebagai hamba Tuhan, saya sebagai juga kepala rumah tangga, saya sudah banyak melihat bagaimana Allah itu campur tangan dalam hidup saya secara pribadi maupun keluarga saya. Tugas saya apa? Tugas saya adalah mengatakan apa yang Allah kerjakan dalam hidup saya. Buat siapa? Buat anak-anak saya. Supaya apa? Supaya setiap anak-anak saya juga akan mengalami minimal. Kedua, mereka juga akan bisa merasakan hal-hal yang ajaib yang pernah saya lakukan dan mereka juga alami pada waktu yang selanjutnya. Saya yakin percaya bahwa setiap saudara, Bapak Ibu punya kesaksian masing-masing. Apa yang Allah kerjakan dalam hidup kita sebagai orang tua. Ada waktunya kita mengalami mungkin keadaan yang sakit. Di sana Tuhan tolong kita. Ada waktunya kita mengalami kondisi yang mungkin serba kekurangan, untuk makan saja sulit, tapi kemudian Tuhan tolong kita. Hal seperti itulah yang perlu kita sampaikan kepada anak-anak kita. Mengapa? Supaya pada waktu berikutnya ketika anak kita mengalami hal yang sama, mereka juga akan bisa tahu, oh iya, dulu orang tuaku mengalami hal ini. Dan mereka bisa memenangkan hal itu, maka aku pun juga akan mengalami hal yang sama. Terus kasih Tuhan, kenapa banyak anak-anak yang imannya nggak kuat? Permasalahannya adalah ketika dia punya orang tuanya tidak pernah menceritakan tentang apa yang Allah perbuat dalam hidupnya. Mungkin ada banyak orang tua yang hanya pandai untuk mengeluh, ada banyak orang tua yang hanya pandai untuk bersungut-sungut di depan anak-anaknya. Sehingga ketika anaknya itu memasuki kehidupan, dalam arti dia juga menjadi orang tua di generasi berikutnya, mereka menjadi orang tua yang sama, menjadi orang tua yang suka bersungut-sungut di depan anaknya. Maka pesan saya sebagai hamba Tuhan kepada Bapak Ibu semuanya, ceritakan hal-hal yang baik. Dan saya percaya memang Allah itu baik kepada setiap generasi kita. Ceritakanlah apa yang Allah telah kerjakan dalam hidupmu kepada generasi
yang Tuhan titipkan dalam rumah tangga kita masing-masing. Jangan pernah sembunyikan apa yang Allah pernah kerjakan dalam hidup saudara kasih Tuhan. Makanya di sini dikatakan gini, kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak. Ini hal penting saudara kasih Tuhan. Jangan pernah menyembunyikan kebaikan Tuhan sekecil apapun buat anak-anakmu. Satu hal yang saya seringkali katakan buat anak saya, ketika dia minta uang kuliah, "Pi, aku butuh uang kuliah." Maka saya ngomong, "Iya, nanti pasti Tuhan sediakan." Ketika berkat itu sudah tersedia, saya dudukkan dia dan saya kasih tahu, ini berkat yang Tuhan sudah kasih. Belajarlah mengucap syukur buat berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan. Kenapa saya perlu katakan seperti itu? Supaya dia bisa melihat bagaimana keajaiban Tuhan itu terjadi atas hidupnya juga. Saudara kasih Tuhan, saya percaya kita sebagai orang tua, kita perlu mengatakan, dan kita sebagai anak-anak perlu untuk kita mendengarkan hal ini. Perlu ada sinergi antara komunitas yang tua dan komunitas yang muda. Yang tua nggak boleh sok pintar, dan yang pemuda juga nggak boleh merasakan ini zamanku, ini aku paling ngerti. Enggak. Semuanya harus saya melengkapi satu dengan yang lain. Jadi orang tua harus berani mengatakan ini loh kehendak Tuhan, dan anak-anak harus berani mendengarkan apapun yang mereka terima dari setiap orang tua. Kalau kita bicara tentang keluarga, banyak sekali keluarga juga kehilangan esensinya tentang katakan dan dengarkan. Realitasnya ada banyak orang tua yang sudah kehilangan power buat anak-anaknya. Ada banyak anak-anak yang menjadi penguasa dalam rumah tangga orang tuanya. Itu realitas yang ada saat seperti ini. Dengar baik-baik setiap orang tua, tugasmu adalah sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Kita punya tugas untuk kita bisa mengatur setiap anak-anak kita dan bukan sebaliknya. Kalau kita sudah kehilangan arah, kalau kita sudah kehilangan wibawa depan anak-anak kita, maka jangan salahkan anak-anak kita akan mengatur semua hal yang ada dalam rumah tangga. Saya mau katakan pada setiap saudara, jangan sampai kita seperti keluarga Imam Eli. Kalau perhatikan firman Tuhan dalam 1 Samuel pasal yang kedua, tapi kita nggak usah baca. Di sana ada keluarga Imam Eli. Dia punya 2 anak namanya Hofni dan Pinehas. Mereka anak-anak yang dursila, yang nggak menghargai orang tuanya. Kenapa saudara kasih Tuhan? Karena Imam Eli tidak secara konsisten untuk mengatakan kebenaran, tidak secara konsisten untuk mengajari anak-anaknya. Sehingga apa? Di kemudian hari anaknya nggak mau mendengarkan apapun yang dikatakan oleh orang tuanya, yaitu Imam Eli. Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan, dengar baik-baik setiap orang tua. Kalau kita nggak sejak dini mengatakan sesuatu yang penting, yang berkaitan dengan iman kepada anak-anak kita, suatu saat nanti anak-anak kita nggak akan pernah mendengar apapun yang kita katakan. Saya ulang ya, kalau kita sebagai orang tua, kita tidak pernah mengatakan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan, atau mungkin nilai-nilai yang berkaitan dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan buat anak-anak kita. Dengar baik-baik, suatu saat nanti anak-anak kita nggak akan pernah mau duduk diam mendengarkan apapun yang menjadi petunjuk kita. Pastinya mereka akan menjadi anak-anak yang liar. Pastinya mereka akan menjadi anak-anak yang tidak takut, baik kepada orang tua maupun kepada Tuhan. Makanya sebelum terlambat, waktunya untuk kita melakukan empower dalam rumah tangga kita masing-masing. Ya, waktunya untuk kita mengatakan, dan anak-anak harus berani mendengarkan apapun yang menjadi petunjuk dari setiap orang tua. Yang kedua, saudara kasih Tuhan, jadi kalau kita mau memberikan sebuah kelanjutan tongkat estafet, yang pertama adalah harus berani mengatakan, dan anak harus berani mendengarkan. Yang kedua sekarang, Kisah Rasul pasal 16 ayat 1 sampai yang ketiga.
Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 1 sampai 3. Firman Tuhan seperti ini. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama siapa? Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudaranya di Listra dan di Ikonium, dan Paulus mau supaya dia menyertai dalam perjalanan. Saudara kasih Tuhan, kalau hal yang pertama, kalau kita mau memberikan wewenang buat anak kita untuk melanjutkan tongkat estafet bagi kelanjutan generasi kita, yang pertama adalah berani mengatakan sesuatu yang baik, berani mengatakan firman, berani mengatakan hal yang positif kepada anak-anak kita. Dan anak kita harus punya kerelaan untuk mendengarkan. Yang kedua sekarang, hal yang kedua, perlu yang namanya melatih generasi berikutnya. Kalau kita mau memberikan wewenang kepada anak kita untuk melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan, maka hal yang kedua adalah latihlah setiap anak-anakmu melakukan hal yang sama. Contoh gini, saudara kasih Tuhan. Kita sebagai bapak, kita sebagai ibu, kita rindu anak-anak kita itu takut akan Tuhan, punya intimasi dengan Tuhan, punya keintiman dengan Tuhan. Tapi kalau kita nggak pernah melatih anak-anak kita untuk duduk diam dalam hadirat Tuhan, saya mau katakan bahwa saudara, sampai kapanpun anakmu nggak akan pernah punya saat teduh bersama dengan Tuhan. Perlu dilatih. Saudara nggak akan pernah bisa memberikan wewenang lendok, anakku nanti ya, nanti kalau bapak ibu nggak ada, kamu tetap cinta Tuhan ya, kamu tetap bersekutu dengan Tuhan ya. Mungkin depan kita akan mengatakan iya, tapi habis itu ya enggak. Kenapa? Karena nggak melatih anak-anak kita untuk melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan. Bapak Ibu, berapa banyak kita yang mungkin kita sebagai orang tua, kita doa, kita bersekutu, tapi cuma sebatas bapak dan ibu. Anaknya di mana? Anaknya dibiarkan tidur. Anaknya dibiarkan, nggak terserah lah, kamu mau tidur ya terserah, biar bapak ibu saja yang berdoa. Sampai kapanpun anak kita nggak akan pernah bisa terlatih di sana. Saudara kasih Tuhan, saya seringkali membiasakan anak saya harus bangun pagi. Untuk apa? Doa pagi. Nah, saudara kasih Tuhan, ayat tadi mana lagi? Mungkin bisa dilihatkan lagi dalam Kisah Rasul pasal 16 tadi. Yang kedua, ya, di sini katakan Timotius itu dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan Ikonium. Nah, pertanyaan gini, siapa yang membuat Timotius menjadi orang yang baik? Padahal waktu itu dia belum bertemu dengan Paulus. Siapa yang melatih Timotius menjadi orang yang baik? Padahal pada waktu itu dia belum bertemu dengan gurunya, yaitu Paulus. Yang melatih Timotius adalah satu, neneknya. Yang kedua, ibunya. Neneknya namanya Lois, melatih Timotius dalam iman. Ibunya namanya Eunike. Mereka adalah orang tua yang melatih Timotius menjadi orang yang baik dan menjadi orang yang bisa katakan luar biasa. Maka saya kasih Tuhan, jangan pernah menyia-nyiakan waktu bersama dengan anak-anakmu untuk bercengkrama tentang kehidupan yang ada. Saya ulang buat saudara ya, masa depan anak-anak kita tantangannya akan lebih berat daripada tantangan kita saat ini. Ini mesti akan terjadi. Kalau kita nggak memperlengkapi anak-anak kita dengan iman yang baik, iman yang tangguh, kalau kita nggak melatih mereka dengan sungguh-sungguh, maka mereka bisa saja meninggalkan iman mereka. Tapi tentu ini bukan doa kita. Harapan kita mereka tetap kuat sampai nanti mereka juga mengakhiri waktu mereka dengan nilai yang memuaskan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, itu hal yang kedua. Dan yang terpenting adalah hal yang ketiga, memberikan kewenangan
buat setiap anak-anak kita. Setelah kita melatih, setelah kita memperlengkapi, maka hal yang berikutnya adalah supaya terjadi empower adalah kita memberikan kewenangan buat anak-anak kita. Coba perhatikan 2 Timotius pasal 2 ayat yang kedua. 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang kedua. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Apa yang sudah dilakukan Paulus diajarkan kepada Timotius, dan apa yang sudah diterima oleh Timotius karena dia sudah dilatih sama Paulus. Firman katakan, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai. Saat ini saya mengajar anak-anak muda, tapi nanti generasi berikutnya anak-anak muda yang saya ajar, mereka juga akan dimampukan untuk mengajar orang-orang lain yang ada di bawah kepemimpinan. Itulah yang namanya empower, saling memberikan kewenangan, memberikan kesempatan untuk maju. Saudara kasih Tuhan, saya sangat senang ketika saya melihat orang-orang yang di bawah pelayanan saya itu maju. Saya bukan tipikal orang yang menghambat orang untuk maju dalam melayani. Dan saya percaya sudah bisa lihat apa yang saya lakukan selama ini. Saya bukan tipikal orang yang membatasi orang untuk melayani. Siapapun saya kasih kesempatan yang sama untuk melayani pekerjaan Tuhan. Tergantung punya kerinduan apa enggak, itu saja. Kalau nggak punya kerinduan, ya saya nggak bisa paksakan untuk orang melayani. Tapi selama punya kerinduan, saya orang yang memberikan kesempatan luas. Ayo melayani bersama-sama. Sampai kapan? Sampai nanti Tuhan datang. Kita melayani bersama-sama. Kita saling melengkapi. Saya melengkapi saudara, saudara melengkapi yang lain. Saya memperlengkapi setiap orang tua memperlengkapi anak. Demikian juga seterusnya nanti. Supaya apa? Supaya kita sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Itu tanggung jawab kita sama-sama. Itu tanggung jawab kita bersama. Gereja tidak bisa berdiri dengan satu orang, one man show, nggak bisa. Inilah kebenaran yang saya membagikan buat saudara semua pada kesempatan saat ini. Kesimpulannya kita saudara kasih Tuhan. Gereja kalau tidak mengadakan pendelegasian tugas, maka suatu saat nanti gereja akan berhenti pada satu titik di mana nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Gereja kalau tidak memperlengkapi generasi berikutnya, maka hampir bisa dipastikan gereja tersebut akan tutup pada akhirnya. Tapi kalau setiap generasi demi generasi saling melengkapi satu sama lain, maka saya percaya pekerjaan Tuhan tidak pernah berhenti. Ayo orang tua, perlengkapi anak-anakmu supaya anak-anakmu bisa melakukan hal yang sama seperti yang kau lakukan di hadapan Tuhan. Perlengkapi anak-anakmu, dia anak-anak yang takut akan Tuhan, sehingga suatu saat nanti mereka juga melakukan hal yang sama seperti yang kau lakukan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.